Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam wa aujaba alaina bis salati wasyiyam wa arsala ala rasulihi ala kaffatil umam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala washabihil kiram. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam fil lisani yafqahul qawli. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia sebelum kehidupan di akhirat. Karena untuk mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh melangkahkan kakinya menuju surganya, dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan dunia ini penuh dengan ujian. Karena dengan ujian itu Allah ingin pilih dan pilih siapa yang berhak masuk surganya dan siapa yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Artinya, sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta keimanannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 3. Maka Allah pun terus berikan ujian demi kehidupan manusia, terutama untuk orang-orang yang beriman. Dengan ujian itu akan tersaring mana emas dan mana bukan. Dengan ujian itu akan tersaring mana yang benar-benar sabar menghadapi cobaan dan mana yang tidak sabar menghadapi cobaan. Lalu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Artinya, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka umat al-Islam, seorang hamba yang sadar ketika kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Pastilah setiap orang yang menyatakan saya beriman, pasti Allah memberikan ujian berupa kesulitan dan kesenangan untuknya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Artinya, dan kami akan uji kalian dengan kesulitan dan kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Maka umat al-Islam, seorang hamba yang sabar dan menggunakan akalnya untuk mengetahui hakikat tujuan hidup, maka ia akan berusaha sekuat tenaga untuk sabar, untuk menghadapi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika seorang hamba sadar bahwa dunia ini hanyalah ujian belaka, ia hidup di dunia tidak akan selamanya, maka ia berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangannya dan melakukan perintah-perintahnya. Berbeda dengan orang yang tidak menggunakan akal pikirannya tentang hakikat tujuan kehidupan. Ia hanya terbuai dengan syahwatnya hingga akhirnya
mereka mengikuti syahwatnya. Ia mengikuti maksiat kepada Allah. Ia tidak peduli apakah Allah akan ridho kepadanya. Ia lemah di hadapan maksiat. Ia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan hawa nafsunya. Maka kita katakan celaka untuknya. Rasulullah SAW bersabda, ahlun nari khomsyatun. Artinya, penduduk api neraka itu ada 5. Yang pertama, ad-dha'iful ladzi la jabra lahu. Orang yang lemah, yang tidak menggunakan akal yang bisa menahan ia dari perbuatan maksiat. Kata para ulama, artinya ia tidak menggunakan akalnya untuk mengetahui betapa buruknya maksiat, untuk menyadar bahwasanya maksiat itu akan menjerumuskan ia ke dalam api neraka. Namun akalnya ia tidak gunakan. Kewajiban kita adalah untuk senantiasa sadar dan terus menyadari mengapa Allah memberikan kita perintah dan menjauhi larangannya. Karena semuanya itu demi kemaslahatan kita di dunia. Tidak mungkin Allah membiarkan kita seperti binatang ternak yang bersenang-senang dan mengikuti syahwatnya. Tidak mungkin Allah menyamakan kita dengan mereka. Oleh karena itulah Allah jadikan Nabi Adam alaihissalatu wassalam lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Karena Allah muliakan Nabi Adam dengan ilmunya. Maka umat al-Islam, berbahagialah Anda ketika Anda berhasil mengikuti perintah Allah dan Rasul dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Memang saudaraku, mengikuti perintah Allah dan Rasul itu terasa berat karena banyaknya tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Tantangan itu terkadang dari kita sendiri berupa syahwat dan hawa nafsu. Tantangan itu terkadang dari lingkungan kita dan keluarga kita. Tetapi ketika Anda yakin bahwasannya akhirat itu benar-benar ada, disitulah kekuatan itu akan ada berada di hati kita. Kita tidak peduli dengan cercaan para manusia. Yang terpenting Allah ridho kepada kita. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada salah kata maupun ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bunga mawar, bunga selasih, air manis sekarang hambar. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.